Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kasus seorang wanita yang ingin menikah dengan lelaki soleh dan mampu tapi dihentikan oleh walinya sendiri tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin kamu mengalaminya langsung? Dalam Islam ini disebut wali adol. Apakah kalian tahu tentang wali adol? Wali adol yakni sebuah wali yang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan cowok pilihannya, entah karena sang ayah sudah memiliki calon sendiri maupun ayahnya tidak cocok dengan calon laki-lakinya. Jadi para kaum wanita bisa mengajukan wali adol. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah lembaga yang signifikan dan suci. Hubungan ini tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan resmi antara dua orang, tapi juga sebagai sebuah perbuatan ibadah yang bertujuan untuk melindungi martabat, membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih dan penuh rahmat, serta meneruskan keturunan. Wali nikah umumnya merujuk pada individu yang memiliki kekuasaan untuk bertindak mewakili orang lain berdasarkan posisinya. Sementara itu, wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mewakili pihak perempuan dalam proses akad nikah. Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab, yakni walayah atau wilayah, yang merupakan hak yang diberikan oleh syariat yang memungkinkan wali untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu bahkan secara paksa tanpa persetujuan atau kerelaan dari orang yang diwakili. Salah satu contoh permohonan wali adol dengan alasan adat yaitu mengenai larangan perkawinan anak pertama dan ketiga atau cilu terdapat pada Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, yaitu dalam putusan nomor 0005-PDT-P-2020-PA-MGT. Dalam hal ini pemohon melakukan permohonan karena alasan orang tua yang tidak ingin menjadi wali nikah hanya dikarenakan orang tua calon masih memegang kepercayaan adat istiadat karena takut dengan akibat jika larangan tersebut dilakukan. Pengadilan Agama Magetan sering menerima permohonan wali adol karena alasan-alasan tersebut, sehingga dalam penelitian ini dalam Fiqh Sunnah memberikan penjelasan bahwa para ulama sepakat tidak ada hak seorang wali untuk menghalangi putri mereka, terlebih lagi melarangnya untuk menikah jika ada pria yang sudah dan bersedia membayar mahar yang sebanding. Sementara itu, pandangan mengenai wali adol menurut 4 mazhab dapat dijelaskan. Yang pertama, menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, khususnya di kalangan para ulama, terdapat kesamaan pandangan mengenai wali adol dengan mazhab Syafi'i. Pendapat di kalangan Maliki menyatakan bahwa jika ada seorang wali, baik yang bersifat mujabir maupun tidak, menghalangi seorang anak perempuan untuk menikah dengan pasangan yang sepadan, sementara si gadis tersebut setuju dengan calon tersebut, maka perwalian tidak beralih kepada wali yang lebih jauh. Dalam mazhab Hambali terdapat keterangan mengenai Ahmad bin Hambal yang pernah menjelaskan tentang wali adol. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa wali adol yang utama adalah wali aqrab, sehingga perwalian kemudian beralih kepada wali abda. Di sisi lain dijelaskan bahwa perwalian dapat berpindah kepada hakim. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi, terdapat juga penjelasan mengenai wali adol, namun penjelasan yang akan diuraikan di sini adalah dari mazhab ulama tersebut. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya menyebutkan bahwa menurut para ulama mazhab Hanafi, wali aqrab yang menghalangi putri mereka untuk menikah dengan pasangan yang sepadan dan membayar mahar yang sebanding, maka solusinya sama dengan kasus wali yang gaib yang sulit untuk ditemukan dan dihadirkan. Dengan demikian, status perwalian tidak berpindah kepada wali hakim selama masih ada wali lainnya. Menurut mazhab Syafi'i, masalah wali adol beserta cara penyelesaiannya dalam mazhab Syafi'i kan seorang hakim sebagai pengatur utamanya. Dalam hal ini, keberadaan hakim sebagai pengendali adalah karena dia memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelidiki persoalan wali yang berada dalam keadaan adol.
serta berusaha mencari langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan timbul masalah tersebut. Dalam hukum Islam, perkawinan dengan berwalikan hakim secara umum dipandang sah sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti, bukan wakil dari wali nasab. Dan dalam hal ini, wali merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian, pandangan hukum Islam peralihan hak wali dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adol merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain, berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat berpindah hak perwalian ke tangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab. Dalam hal ini wali nasab adol, jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim dan tidak ke wali adab, karena dengan adol maka dianggap keluar dari hak perwalian dan hal tersebut merupakan kedoliman, dan untuk menghindari kedoliman maka hak perwalian diserahkan kepada sultan atau hakim. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa jika wali nasab adol maka hak perwalian akan berpindah ke wali adab dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab adol maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim. Artinya bahwa dalam perkara wali adol yang terjadi di pengadilan agama, harusnya perwalian jatuh kepada atau berpindah kepada wali akrob terlebih dahulu. Jika tidak ada, baru kepada wali adab, dan jika kedua-duanya tidak ada, baru kemudian dapat berpindah kepada wali hakim melalui sidang di pengadilan agama. Dalil tentang wali adol ada dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Ayat ini menekankan pentingnya pernikahan dan memberikan kebebasan bagi orang untuk menikah. Adapun fatwa yang pertama, wali hakim bisa berperan sebagai wali dalam pernikahan jika wali nasab menolak atau tidak bisa melakukannya. Jika wali nasab menolak, maka wali hakim harus menikahkan atau mengalihkan tugas tersebut kepada wali lainnya. Pernikahan dengan wali adol masih dianggap sah, asalkan syarat dan lainnya dipenuhi. Salah satu rukun nikah adalah wali, sehingga tidak sah bila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau tanpa seizin yang berhak. Urutannya pun sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil. Ketika wali yang satu tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali yang lain, balik wali nasab yang lebih jauh atau wali hakim, dapat menggantikan. Namun peralihan hak kewalian ini juga sudah ditentukan sehingga tidak dapat dialihkan sembarangan sesuai keinginan. Pada kesimpulannya, wali adol merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam. Bukti-bukti dan pendapat para ulama menunjukkan bahwa wali hakim bisa berperan sebagai wali dalam pernikahan apabila wali nasab menolak atau tidak dapat melaksanakannya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal tidak seharusnya terhalang untuk menikah dengan pria yang setara hanya karena penolakan dari wali nasab. Status wali adol, menurut hukum Islam, kebanyakan fuqaha bahwa bersepakat apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan yang tidak sesuai syariat, maka pernikahan calon mempelai perempuan dengan wali hakim sebagai pengganti wali yang tidak mampu dianggap sah. Proses penetapan wali adol, pihak pengadilan agama tidak sewenang-wenang memberikan hak walinya kepada wali adol. Hakim akan menilai apakah wali nasab yang bersangkutan memang adol atau tidak, dan jika benar maka wali hakim akan ditunjuk sebagai penggantinya. Dalam pertimbangannya, penetapan wali adol oleh majelis hakim didasarkan pada pertimbangan hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan wali adol dilakukan dengan mempertimbangkan kedua perspektif hukum. Dengan demikian, kesimpulan dari
video ini adalah bahwa penetapan wali adol merupakan upaya yang diambil dalam kasus di mana wali nasab tidak memenuhi syarat atau berhalangan dan proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.